sedikit perkenalan diri. Perkenalkan, saya peserta UKP PPG Universitas Muhammadiyah Malang, periode 3, tahap 2, tahun 2025. Nama Dwi Ayu Raffi, nomor UKG 20200819898, nomor induk mahasiswa 20511063132465, bidang studi PPG Agribisnis Perikanan, Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Fase E, pembelajaran dasar agribisnis dengan materi agripreneur bidang perikanan. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji, pada hari ini Rabu 17 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 10 September 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Masya Allah ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang agripreneur bidang perikanan. Sebelumnya, Ibu mau periksa dulu capaian kalian. Coba lihat capaian dari
biasanya ikan kita masak mentah biasa digoreng atau dipindang ya, kalau kalian lihat ini kita manfaatkan menjadi lebih manfaatnya ya. Nah, menurut instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1995 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seorang dalam menangani usaha. Kegiatan yang mengarah pada upaya mencari atau menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi ikan yang biasanya tergolong murah ya, kalau kita olah, kita jadiin bahan pangan yang lebih manfaatnya, itu akan menguntungkan bagi kita ya. Nah, ciri-ciri entrepreneur. Seorang entrepreneur harus bisa mengamankan investasinya dari risiko kerugian, mandiri dalam berpikir tentang kemajuan usahanya, mampu berkreasi dan inovatif untuk mencari peluang pasar. Seorang entrepreneur menjalankan usaha dengan berpikir jangka panjang untuk melanggengkan usaha yang dijalankannya. Sumber daya perairan dengan komunitas perikanan yang sangat beragam menghasilkan produk perikanan yang sangat luar biasa ya. Penangkapan ikan, budidaya perikanan, penanganan, pengolahan, pengawetan, serta distribusi menciptakan peluang usaha yang sangat besar. Seorang yang mempunyai sifat dan ciri entrepreneur akan mampu menangkap peluang untuk menghasilkan keuntungan dengan mengolah sumber daya. Secara garis besar, industri perikanan sangat potensial. Distribusi bahan baku dari tempat penangkapan dan budaya pasar mampu mempunyai potensi lokal, nasional maupun luar negeri. Nah, sifat dan karakter entrepreneur, jadi seorang bisnis itu harus punya sifat dan karakter yang kuat di dalam dirinya. Nah, pertama, seorang entrepreneur itu dapat memilih resiko atau dalam tindakannya melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi dia harus memilih resiko. Yang kedua yaitu seorang entrepreneur dapat mengambil tanggung jawab pribadi dengan tidak memiliki kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atau kegagalan atau kesalahan yang dilakukannya. Setiap harinya di pabrik pengairan ikan ini ada 10 ton ikan berburu segar yang diolah menjadi sabet. Dari kepala, kesian perut, dan bulu ikan dipisahkan dengan cara digunting. Jadi yang dipakai cuma dari badan ikannya saja deh. Ikan kemudian dicuci sambil diputar dengan air mengalir. Sisi pada badan ikan juga ikut dibersihkan dengan cara ini. Kalian bisa bersihkan 5 sampai 6 daging ikan memulung, tergantung berat dan ukurannya. Nah, masuk ke proses pemasakan dengan cara di steam atau diberi kuah panas kayak dikukus gitu deh. Dengan cara seperti ini, daging ikan bisa matang dan terbebas dari mikroorganisme. Kalau ikan sudah matang, air dan lain kita tuliskan ya. Itu salah satu produk perikanan yang ada di Indonesia ya. Kita lanjut. Dan dia rasanya manis memang, karena dia seratnya itu harus di dalam air. Jadi kayak daging biasa dicuci sampai 3 kali. Daging ikan bagus ya, disiram air, diayak-ayak kayak gitu, disiram lagi air, diayak-ayak. Jadi tinggal seratnya aja. Lebih mahal daripada daging biasa ya. Daging, makanya yang macam-macam produk perikanan itu lebih mahal ya. Kita beli paketannya itu. Jadi 1 kilo ikan itu bisa loss-nya itu setengah kilo berkurangnya itu. Jam pertama telah selesai. Saatnya memasuki jam kedua. Membagikan kalian kelompok minggu lalu sudah Ibu arahkan untuk membagi kelompok hari ini. Nah, sekarang kalian berkelompok, Ibu akan membagikan lembar kerja
Apa? Bentar ya, ini dulu. Apa nak? Ya, ini lembar kerjanya. Kita pakai di soal-soalnya. Yang akan kalian jawab. Nah, ini kalian pilih apa? Oh, ikan lele. Nah, jadi kalian bisa budidaya ikan lele ya. Kalian tulis strainnya apa, kekuatannya apa. Nah, kekuatannya kalian tulis di sini dulu. Ya. Apa lagi? Nah, kelemahannya, weaknessnya kalian tulis di sini. Opportunity, kolamnya, sama ancamannya apa? Di sini. Ini pertanyaannya aja. Pertanyaan KPD. Kalian tulis. Ya. Silakan diskusi pokoknya. Ya, itu sama kelompoknya. Ya. Nanti seperti biasa kalian presentasi, perkenalkan nama tim kalian, siapa yang moderatornya, apa yang tadi siapa yang bagian menjawab pertanyaan temannya. Oke, silakan. Sudah selesai? Oke, kelompok satu ada yang selesai. Silakan kelompok satu presentasi. Nah, ini aja. Yang lain silakan terima. Nanti boleh bertanya sama kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu. Maju. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dipresentasikan, alangkah baiknya kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yeni Hedawati dan berikut ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sita Sekolah. Perkenalkan, nama saya Fatih Raisa Ramadan. Nama saya Rebecca Dura. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Baiklah, di sini ada namanya SWOT tentang budidaya ikan lele yang akan dibacakan oleh Siva. Permintaan izin pasaran dan siklus paling cepat 3 bulan. Perawatan relatif mudah. Selanjutnya akan dibacakan namanya dengan Risiko penyakit ikan. Kualitas air harus dijaga terus-menerus. Untuk modal awal. Baiklah, selanjutnya ada O yang akan dibacakan oleh David. Pasar model yang kuat, warung, lele, restoran bisa dikembangkan dengan sistem geofik atau kolam terpal, saingan ketat. Dan terakhir ada T yang akan dibacakan oleh Rizky. 1. Fluktuasi harga pakan dan bibit. 2. Cuaca ekstrim bisa mempengaruhi kualitas air. Baiklah, dulu adalah SWOT budidaya ikan lele di kelompok kami. Dan selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Penukarannya? Ya, silakan nak.
jenis perikanan. Bagaimana mengikuti pembibitan, memilih dan mengembangkan benih ikan yang unggul, dan pembesaran, menjaga pertumbuhan ikan yang memenuhi pakan, menjaga kualitas air yang tidak dimakan, dan pemanenan, memanen ikan saat sudah mencapai ukuran jual, dan pemasaran, dalam hasil panen batas tradisional, swalayan atau melalui media online. Terima kasih sudah. Ya. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Shalom, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kutip lagi untuk nomor 1. Jadi nomor 1 tadi membahas tentang ikan lele. Mereka mendiskusikan tentang bagaimana pembibitannya, bagaimana pemeliharaannya, sampai mereka untuk mencegah pemeliharaan ikan lele dari penyakitnya. Jadi masya Allah, ini kalian ya, ada yang pempek, ikan sale, ada yang cupang, ada yang ikan lele. Jadi semuanya itu produk perikanan yang akan kita kembangkan di daerah kita. Nah selanjutnya ibu akan memberikan soal evaluasi. Kalian kerjakan mandiri, ada soal pilihan ganda. Silakan kalian jawab. Ibu kasih waktu 5 menit, ya. Silakan tulis nama nak ya. Silakan tulis nama, identitasnya. Nomor 1 ada yang mau bantu ibu? Silakan jawab ya. Ini. Ya, baik. Soalnya satu jawabannya ya. Yang lainnya, silakan kami itu ya. Ya Bu. Apa yang dimaksud dengan anti-batas perikanan? Jawabannya C. Pelaku usaha perikanan dengan pendekatan kewirausahaan. Ya, jawabannya adalah C. Betul. Tentang pemimpin. Wirausahawan itu pelaku usaha di bidang tertentu, bisa bisnis perikanan ya. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Ya, ini silakan. Generasi muda dapat mengembangkan sektor agribisnis perikanan dari hulu hingga hilir dengan cara C. Melakukan inovasi dan penggunaan teknologi. Ya, betul. Jawabannya ini tepuk tangan buat Gary. Dengan melakukan inovasi dan penggunaan teknologi seperti yang pembuatan dalam video tadi ya, ikan sarden kamen, misal dumpling dari bahan baku ikan. Yang ketiga, evaluasinya udah selesai. Coba kalian berdiri. Ibu mau ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya itu satu
bahan-bahannya biasa yang apa sih namanya, yang bahan biasa kita olah menjadi yang berbeda ya, berinovasi sesuai zaman. Tapi produk perikanan, frozen food tadi ya, si kuah, ada dumpling, ada ikan kawet. Nah, jadi dengan kita memilih sebagai bisnis entrepreneur, kita harus berinovasi, kita harus bekerja keras, kita harus bisa melihat peluang potensi yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi kita harus memanfaatkan sumber daya alam kita ya, dan jangan menyalahkan orang lain atas kegagalan bisnis kita. Ada salah satu karakter pembisnis ya. Jadi ada yang mau jadi pembisnis, jangan sampai kita menyalahkan orang lain atas kegagalan, kita harus berinovasi ya. Oke, nah selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi kalian cari di internet atau di lingkungan kalian masing-masing tentang manajemen suatu bisnis atau usaha di lingkungan kalian masing-masing. Jadi kita akan materi selanjutnya yaitu manajemen perikanan. Jadi gimana manajemen, manajer ya, kepala yang punya perusahaan yang akan memimpin bisnis. Nah, itu kalian cari tahu bisnis yang ada di lingkungan sekitar kalian atau di internet, boleh cari. Karena kita pembelajaran selanjutnya akan manajemen perikanan ya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya?